Puji Tuhan, kembali lagi kita bertemu dalam program seri khotbah tentang membangun kehidupan yang menjawab tantangan. Tantangan dalam kehidupan ini begitu sangat luar biasa, akan tetapi kita percaya oleh karena ada Tuhan, ada pimpinan Roh Kudus, kita semuanya pasti dapat menghadapi setiap tantangan, bahkan kita bisa muncul sebagai pemenang di tengah-tengah masalah yang sementara kita hadapi ke depan. Saudara, saat ini kita akan berbicara tentang seri khotbah tentang menjawab tantangan itu, bicara tentang habit. Dan kemarin beberapa waktu lalu kita sudah bicara tentang doa, kehidupan yang berdoa, dan berikut kita berbicara tentang kehidupan yang berdoa versi doa Bapa Kami. Dan kemudian kita sudah berbicara tentang hidup yang bersyukur. Dan keempat kita bicara hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saat ini kita akan berbicara tentang hidup di dalam firman. Saudara, kita yakin dan percaya Alkitab berkata dalam Matius pasal 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi menurut kebenaran firman Tuhan, bahwa kehidupan sekarang, situasi sekarang, kemajuan-kemajuan yang terjadi, Alkitab berkata itu semua akan berlalu. Dan kita mesti tahu background Matius pasal 24 ini berbicara tentang akhir zaman. Yesus sedang mengajarkan, sedang memberitahu tentang keadaan situasi tentang akhir zaman. Artinya begini saudara-saudara, orang yang hidup dengan perkataan Tuhan, orang yang hidup dengan firman Tuhan adalah orang yang memiliki kekuatan dan kesanggupan untuk hidup dalam tantangan-tantangan termodern sekalipun, termutakhir sekalipun. Orang percaya itu memiliki kesanggupan untuk menghadapi dan memiliki kesanggupan untuk menang terhadap tantangan kehidupan yang kompleks di akhir zaman. Ada banyak tantangan yang terjadi, termasuk tantangan COVID-19, termasuk sebenarnya tantangan ekonomi, dan termasuk prinsip-prinsip tatanan-tatanan kehidupan yang baru yang namanya new normal. Jadi orang percaya sebenarnya memiliki kehidupan yang up to date kalau dia bermuara kepada firman Allah. Kalau dia menjadikan firman Allah menjadi sumber hidupnya, kalau dia menjadikan firman Allah menjadi inspirasi hidupnya. Sebab saya percaya firman Allah ini adalah perkataan Allah. Alkitab adalah firman Allah, bukan Alkitab berisi firman Allah, tetapi Alkitab saya percaya adalah firman Allah. Artinya waktu kita hidup bersumber dari Alkitab, bersumber dari firman Allah, kita memiliki kehidupan yang berkarakter Kristus. Kita akan memiliki kehidupan yang mutakhir, yang mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita. Dan tentunya itu karena ada Roh Kudus yang memimpin hidup kami, hidup kita semuanya, supaya tetap terus berada di jalur firman Allah. Nah, untuk itu saudara-saudara, bagaimana agar supaya kita bisa menghidupi firman Allah itu? Bagaimana agar supaya hidup kita itu selalu beraroma Alkitab, selalu beraroma firman Allah, selalu beraroma kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Bagaimana saudara-saudara kita bisa hidupi? Apakah kita harus menjadi orang yang aneh? Atau apakah kita harus menjadi orang yang sok rohani? Oh, bukan seperti itu saudara-saudara. Bahasa aneh, sok rohani itu merupakan intimidasi dari iblis, intimidasi dari suara-suara duniawi, agar supaya kita tidak memiliki kehidupan yang berkemenangan, agar supaya kita tidak memiliki kehidupan yang tinggi, memiliki level kehidupan yang tinggi. Sebab saya percaya sekali lagi saudara, waktu kita memiliki level kehidupan sesuai dengan Alkitab, kita sebenarnya sedang hidup dengan nilai-nilai di atas rata-rata. Kita sebenarnya sedang hidup dalam nilai yang tidak dapat tertandingi. Walaupun ujian, walaupun masalah datang, saya percaya
itu tidak dapat menandingi kehidupan yang hidup sesuai dengan firman Allah. Makanya saudara-saudara, kita melihat dulu rahasia, dasar kebenaran. Bagaimana agar supaya kita bisa hidup berkemenangan, hidup sesuai dengan firman Allah. Bagaimana caranya? Mari kita berdoa sama-sama juga, supaya Roh Kudus membuka pemahaman kita. Dan saya percaya Anda yang ada di rumah, dimanapun Anda berada juga, bisa Roh Allah bisa menjamah kita semuanya untuk membuka paradigma kita bahwa benar, bahwa Alkitab itu memiliki kekuatan yang dahsyat untuk menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ke depan. Makanya sekali lagi, kita harus belajar untuk hidup di dalam firman Allah, hidup sesuai dengan kebenaran perkataan Allah. Coba kita lihat dulu saudara-saudara, apa kata Alkitab. Kita akan berbicara di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 bunyinya luar biasa. Mari kita lihat ayat yang sering kita dengar, tetapi ayat ini sebenarnya adalah ayat yang punya kekuatan, dorongan, pewahyuan. Karena saya percaya sekali lagi, dan kita semua percaya, Alkitab adalah firman Allah. Kita dengarkan firman Allah dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 yang menjadi acuan bagi kita. Bagaimana supaya kita hidup di dalam firman Allah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Kita melihat di sini saudara-saudara satu kebenaran yang sangat luar biasa. Bagaimana kita menjadi orang yang hidup dalam firman Tuhan. Dan Alkitab menggaris bawahi katanya, berbahagialah, diberkatilah. Dalam terjemahan lain, berbahagialah kita. Jika tidak seperti yang tadi, justru kita akan harus menjadi orang yang suka Taurat Tuhan. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 3 di sini kita melihat ada dua kelompok manusia. Kelompok manusia yang memiliki level kehidupan duniawi, dan kelompok manusia yang memiliki level kehidupan kebenaran. Nah, orang yang hidup katanya yang tidak berjalan menurut orang fasik, ini yang orang fasik, dan kemudian ada jalan orang berdosa, kumpulan pencemooh ini saudara-saudara, mereka berpikir mereka punya gaya kehidupan yang modern. Mereka pikir apa yang mereka hidupi itu sudah merupakan hal yang terbaik bagi mereka. Tapi justru Alkitab bilang, berbahagialah kalau kita tidak terlibat dengan orang-orang itu. Berbahagialah kalau kita tidak terkoneksi dengan orang-orang yang seperti itu. Berbahagialah waktu kita hanya, kata Alkitab di sini, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, yang harus kita bangun di dalam hidup kita sekarang, pertama-tama supaya kita bisa hidup dalam kebenaran firman Allah, pertama-tama kita harus bangun kesukaan. Katakan sama-sama kesukaan. Haleluya. Kita harus bangun kesukaan. Kita harus bangun kehidupan yang memiliki kesukaan, yang memiliki hobi, yang memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan firman Allah, untuk rindu untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Jadi kita harus bangun kesukaan, kita harus bangun hobi, kita harus bangun habit, kita harus bangun kebiasaan. Nah, kesukaan ini berhubungan dengan kerelaan hati. Jadi kalau kita suka karena kita rela. Jadi kesukaan ini saudara-saudara tidak dipaksakan. Kesukaan ini merupakan keputusan pribadi untuk mencintai Alkitab, untuk mencintai
firman Tuhan, untuk mencintai gaya hidup yang terhubung dengan Tuhan. Jadi ini merupakan keputusan pribadi, keputusan hati kita. Jadi untuk membangun kehidupan yang menjawab tantangan dalam tema kita saat ini, saudara-saudara, hidup sesuai dengan firman Allah, hidup dalam firman Allah, kita harus punya hobi, kita harus punya kesukaan, kita harus punya keputusan hati untuk rela menjadikan firman Allah itu prioritas, menjadikan Alkitab itu menjadi prioritas hidup kita, menjadi keperluan yang terpenting bagi hidup kita. Haleluya, saudara. Harus suka. Kalau Anda suka, berarti ada motivasi yang luar biasa untuk kita kerjakan. Yang pertama itu, kita mesti suka. Yang kedua, saudara-saudara, ayat ini berkata, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi langkah berikut, saudara-saudara, harus memiliki apa, saudara? Kehidupan yang merenungkan. Katakan sama-sama, merenungkan. Merenungkan firman Tuhan itu merupakan kebiasaan yang harus kita bangun agar supaya kita tetap terus terkoneksi dengan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Merenungkan, saudara-saudara, saya teringat kalau Yesus memberikan perumpamaan, salah satu perumpamaan Tuhan kepada orang percaya. Dia bilang, katanya orang percaya itu adalah domba-domba. Nah, saya juga bertanya, kenapa harus domba ya? Karena ada banyak juga binatang yang baik, yang bagus, yang bisa jadi simbol bagi orang percaya. Tetapi Yesus selalu mengatakan kepada gerejanya, kepada orang percaya, pengikutnya, itu seperti domba. Nah, ada apa dengan domba? Pelajaran yang saya dapat dari domba itu, saudara-saudara, adalah cara dia menikmati makanan, cara dia menikmati apa yang ada tersedia, yang ada di hadapannya. Nah, caranya dia luar biasa. Cara menikmati makanan ini, karena dia adalah binatang yang memamah biak, saudara-saudara. Jadi proses dia memakan rumput yang disediakan kepadanya itu sangat unik. Jadi waktu dia makan rumput itu, dia kunyah. Setelah dia kunyah, saudara-saudara, setelah dia kunyah apa yang di dalam mulutnya, dia satu ketika dia akan telan. Nah, rupa-rupanya waktu dia menelan, makanan itu tidak betul-betul sudah masuk di dalam perutnya. Justru ada satu ketika, satu waktu, dia akan muntahkan lagi rumput itu. Waktu dia muntahkan rumput itu, dia kunyah lagi, dia kunyah lagi, dia kunyah lagi. Setelah dia kunyah, saudara-saudara, dia nikmati, dia haluskan makanan itu dengan kunyahannya yang gerahamnya yang kuat. Dia kunyah lagi, dia kunyah. Begitu, tidak cepat-cepat dia kunyah pelan-pelan, pelan-pelan, dan kemudian dia telan lagi. Dan kemudian proses itu terjadi lagi, dia muntahkan lagi, dan akhirnya dia kunyah lagi, dia kunyah lagi, dia kunyah. Dan satu ketika setelah proses itu berulang-ulang, rumput yang sudah jadi halus kali ini baru dia benar-benar menelan. Supaya apa, saudara-saudara? Rupa-rupanya supaya energi makanan yang ada di dalam rumput itu, kalori semuanya, vitamin yang ada dalam rumput itu betul-betul bisa gampang dicerna di dalam tubuhnya, supaya itu membuat tubuhnya itu bisa bertumbuh dan bisa menjadi kuat. Nah, begitu juga kita sebenarnya orang percaya. Agar supaya kita dapat menikmati firman Allah itu, agar supaya kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan itu, kita harus mengalami proses perenungan. Waktu kita suka terhadap firman Allah, kita juga harus belajar untuk merenungkan. Kita harus belajar untuk mengunyah makanan rohani itu. Kita harus benar-benar mengunyah. Nggak usah cepat-cepat. Kunyah dia. Kunyah terus-menerus. Sampai kebenaran itu keluar di dalam firman itu. Sampai
sari-sari yang terdapat di dalam ayat-ayat, yang terdapat dalam perkataan Allah yang ada di dalam Alkitab itu, betul-betul dia akan mengeluarkan sarinya. Dan akibat sari yang keluar, akibat asupan makanan yang ada di dalam, ada vitaminnya itu keluar, saudara-saudara, karena dia sudah jadi halus, itu akan memunculkan energi dalam hidup kita, sehingga kita bisa bertumbuh dan sehingga kita bisa kuat, kita bisa sehat. Karena apa? Karena kita mengunyah makanan rohani itu, karena kita merenungkan makanan rohani itu. Haleluya. Belajarlah merenungkan firman Allah. Jangan sekedar hanya suka terhadap firman Allah, tetapi melangkah lebih jauh lagi untuk makan makanan rohani itu, untuk nikmati makanan rohani itu. Sehingga akibatnya, saudara-saudara, firman yang tadinya mati sepertinya, tulisan yang tadinya biasa-biasa, dia akan menjadi hidup. Karena ada peran Roh Kudus di situ yang membuat firman itu menjadi rema. Dan rema itu akan menguatkan kita, akan menumbuhkan kita, akan membuat kehidupan kita naik pada level yang lebih tinggi lagi. Kita bertumbuh di dalam kebenaran sejati karena kita suka firman Allah dan kita renungkan firman Allah. Amin. Terakhir, bagaimana kita hidup dalam kebenaran firman Allah. Terakhir, saudara-saudara, Alkitab berkata begini di Mazmur pasal yang pertama, dia bilang dahsyat, saudara. Dia bilang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu, perhatikan baik-baik, siang dan malam. Siang dan malam itu bicara tentang disiplin waktu. Siang dan malam itu bicara tentang satu tindakan yang terus menerus, satu tindakan yang tekun, satu tindakan yang selalu dilakukan, karena memang disiplin itu harus dibangun. Siang dan malam juga itu bicara tentang rasa haus. Makanya Alkitab berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku, maka dia akan dipuaskan. Waktu kita haus terhadap kebenaran, maka kita akan menerima kepuasan dari Tuhan. Jadi harus ada rasa haus, ada kemauan akan firman Allah, ada kerinduan akan firman Allah yang tinggi. Itu artinya siang malam kita memberikan waktu-waktu khusus untuk terhubung dengan firman-Nya. Kita punya waktu-waktu khusus untuk merenungkan firman-Nya. Kita memiliki waktu-waktu khusus untuk membangun kedisiplinan rohani. Di dalam hal waktu khusus untuk selalu terkoneksi dengan firman Allah. Nah, ketiga hal inilah yang akan membuat hidup kita berbeda. Ketiga hal inilah yang akan membuat hidup kita hidup di dalam kebenaran. Saya yakin Roh Kudus akan tuntun kita sampai ke level itu. Karena saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang rindu supaya manusia mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ini hal yang penting bagi kita, bagi gereja yang hidup di penghujung dari akhir zaman, menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks, memiliki tantangan dalam pelayanan, tantangan di dalam hikmat, tantangan di dalam karakter, tantangan di dalam moral. Di seluruh area hidup kita ada tantangan-tantangan, ada faktor-faktor kesulitan. Begitu banyak fitur-fitur duniawi yang mencoba menggagalkan paradigma kita, yang mencoba menggagalkan sikap hati kita terhadap firman Allah. Tapi saya percaya, waktu kita hidup di dalam firman Allah, kita punya kebenaran yang memerdekakan kita. Kita punya kebenaran yang memagari hidup kita. Kita punya energi yang bisa membuat kita melangkah dengan pasti sampai kepada tujuan ilahi. Kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Kalau kita sudah serupa dengan gambar Allah, saya percaya kita juga
akan mengalami yang namanya Yerusalem baru. Haleluya saudara. Nah, kita lihat efek dari itu juga. Bagian terakhir dari ayat ini saudara-saudara, dia berkata sangat manis, sangat indah, sangat luar biasa untuk direnungkan. Kebenarannya ini berkata begini, ia seperti pohon. Pohon yang bagaimana? Kalau kita bilang begini, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Jadi orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang hidup dalam standar Alkitab, yang hidup dengan perkataan Allah, akan mengalami satu level kehidupan yang sangat-sangat luar biasa, sehingga dunia yang mutakhir sekalipun tidak akan mempengaruhi hidupnya. Sehingga dunia yang bagaimana rupa sekalipun keadaan, godaan-godaan apapun yang datang, itu tidak merubah kehidupannya yang punya standar yang jelas. Mari kita cinta Alkitab kita. Mari kita cinta firman Tuhan. Mari kita belajar untuk merenungkan kebenaran firman Allah. Saya percaya kita akan menjadi orang yang sangat berbeda. Dan kita berdoa sama-sama agar supaya Roh Kudus tuntun kita menjadi orang-orang yang benar-benar hidup di dalam firman Allah. Ini hal yang penting bagi kita. Ikuti terus prinsip-prinsip kebenaran yang akan saya bagikan di dalam YouTube channel Handri Karundeng Ministry, ataupun melalui live streaming Facebook, ataupun melalui fanpage. Kita ikuti, pasti Anda diberkati. Firman Tuhan ini singkat, tapi saya percaya ada kebenaran di sana, ada kuasa di sana. Saya percaya pribadi Roh Allah yang akan menjamah hidup kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada dalam masalah diberikan jalan keluar. Biarlah kita berjumpa dengan kebenaran yang memerdekakan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Salam kasih bagi kita semuanya. Haleluya. Amin.